Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa dengan NIM 24 0501 0262. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Di mana materi pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi syariah. Akuntansi syariah berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang mengatur transaksi keuangan secara adil dan transparan. Konsep ini berkembang sejak masa kekhalifahan Islam, di mana pencatatan keuangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan Baitul Mal. Prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir membentuk dasar pengembangan sistem akuntansi yang berbeda dari konvensional, dengan penekanan pada keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan lembaga keuangan syariah dimulai dari pendidikan bank syariah pertama di dunia hingga perkembangannya berbagai institusi keuangan berbasis prinsip Islam. Di Indonesia, pertumbuhan ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang kemudian diikuti oleh munculnya koperasi syariah, asuransi syariah atau takaful, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Pada tahun 1963, bank didirikan di Mesir sebagai bank syariah pertama di dunia, menjadi pionir sistem perbankan tanpa bunga. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia berdiri di Indonesia, menandai era baru keuangan syariah nasional. Pada tahun 1994 sampai sekarang berkembangnya koperasi syariah, BMT, asuransi syariah atau takaful, dan pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Prinsip dasar bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. 4 pilar utama menjadi landasan operasional yaitu yang pertama, larangan riba. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksi keuangan karena riba diharamkan dalam Islam. Yang kedua yaitu bagi hasil, sistem profit and loss sharing di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga, larangan transaksi harus bebas dan dari ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan untuk menjamin keadilan. Yang keempat, usaha halal. Semua kegiatan usaha yang dibiayai harus sesuai syariah dan tidak melibatkan sektor yang diharamkan. Sistem operasional perbankan syariah. Bank syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dari bank konvensional. Seluruh aktivitas operasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mulai dari penghimpunan dana hingga menyalurkan pembiayaan. Pengawasan ketat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan. Nah, kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah itu diatur dalam PSAK Syariah 101 yang menjadi pedoman utama bagi entitas syariah di Indonesia. Standar ini mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan pelaporan, serta komponen laporan yang wajib disajikan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan. Tujuan dan fungsinya yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan memastikan kepatuhan syariah. Komponen utamanya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, akuntansi penghimpunan dana. Bank syariah menghimpun dana pihak ketiga melalui berbagai produk seperti tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Prinsip utama penghimpunan dana meliputi akad yang jelas dan transparan, kepatuhan terhadap syariah, serta pembagian hasil yang adil sesuai nisbah yang disepakati. Dana yang dihimpun harus dikelola secara amanah dan diinvestasikan pada sektor usaha yang halal. Pencatatan akuntansi penghimpunan dana merupakan proses dokumentasi sistematis atas transaksi dana pihak ketiga yang masuk ke bank syariah. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap penerima dan pencairan dana nasabah, termasuk tabungan dana deposito mudharabah. Perlakuan akuntansi bagi hasil dilakukan secara periodik sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Seperti di yang 3 ini. Yang di atas.
Akuntansi transaksi pembiayaan mudharaba 105. Pembiayaan mudharaba adalah perjanjian kerjasama antara pemilik dana, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib. Dalam akad ini, pemilik dana menyediakan seluruh modal sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Risiko kerugian finansial ditanggung pemilik dana, sementara pengelola menanggung kerugian waktu dan tenaga. Prinsip ini menjadi dasar pencatatan akuntansi pembiayaan mudharaba. Pencatatan akuntansi pembiayaan mudharaba yaitu meliputi beberapa aspek penting. Pengakuan pembiayaan dilakukan saat dana disalurkan kepada mudharib, pengelola usaha. Pendapatan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Bank syariah wajib membentukkan penyelesaian kerugian pembiayaan atau CKPN untuk mengantisipasi resiko gagal bayar. Jurnal pencatatan pencakupi yaitu debit pembiayaan mudharaba saat penyaluran, kredit pendapatan bagi hasil saat realisasi keuntungan, dan debit beban penyelesaian kerugian untuk cadangan kerugian. Nah, akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Kedua mitra berperan aktif dalam pengelola usaha, berbeda dengan mudharaba di mana hanya satu pihak yang mengelola. Nah, pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah. Pencatatan akuntansi musyarakah mencakup pengakuan modal yang disetor oleh masing-masing mitra, pencatatan pembiayaan yang disalurkan, serta pengakuan pendapatan bagi hasil dan beban operasional terkait. Setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan proporsi kepemilikan dan nisbah yang telah disepakati dalam akad musyarakah. Itu ada pengakuan modal dan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pengakuan beban. Baik, sampai situ saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.